Kenapa ketika kita sholat, setiap pergantian gerakan selalu mengucapkan Allahu Akbar? Pernah nggak Bapak Ibu nanya? Saya meragukan sholat yang diajarkan orang tua saya. Saya ragukan semua itu. Karena saya ragu, saya mencari kebenaran. Justru karena saya meragukan, saya menemukan kebenaran. Jangan-jangan yang menggerakkan kita bukan niat suci, tapi hanya ambisi ego. Pengen surga, takut neraka, itu ego. Apakah yang kita lakukan selama ini berdasarkan niat sejati atau berdasarkan ambisi ego? Kalau kita bisa membedakan ini, luar biasa. Kalau kita bisa membedakan ini, luar biasa. Lebih luar biasa lagi, setelah kita sadar perbedaannya secara tajam, maka kita segera mengubah semua niat-niat yang berdasarkan ambisi ego, dirubah menjadi niat sejati. Karena dampaknya sangat berbeda. Niat sejati berasal dari ruang suci, berasal dari ruang hening, sedangkan ambisi ego berasal dari tempat yang kotor, tempat kebisingan. Kita sering sekali tidak menyadari ini. Contoh sederhana aja, rasanya saya sudah visualisasi, sudah afirmasi, sudah imajinasi tentang hidup yang saya mau, tetapi ternyata realisasinya apa yang saya mau kok sepertinya masih jauh dari realitas. Kenapa ini? Jangan-jangan ya, realisasi yang kita maksud, yang berasal dari afirmasi, imajinasi, visualisasi, itu berdasarkan ambisi yang datang dari ego. Contoh sederhana saja, ketika kita memvisualisasikan sesuatu, tetapi dalam diri kita ada perasaan ketakutan, ada perasaan kekurangan, itu akan menjadi penghambat. Sepertinya mendekatkan kita dengan realitas, malah faktanya semakin menjauhkan kita dari realitas. Kenapa? Karena alam semesta itu tidak mengerti kata-kata kita, tidak mengerti untaian bahasa kita. Alam semesta hanya mengerti getaran yang ada dalam diri kita. Saya berulang kali mengatakan bahwa hidup bukan tentang mendapatkan, tapi hidup itu tentang mengizinkan. Hidup itu bukan tentang mengejar. Tidak perlu mengejar Tuhan, tidak perlu mencari Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dicari. Dia adalah sang keberadaan, sang kehadiran yang sekarang ini beliau sedang menunggu kita, menunggu kepulangan kita, menunggu kehadiran kita. Pulang yang saya maksud bukan mati, tetapi pulang yang saya maksud kita kembali pada inti diri kita yang sejati, kembali kepada kesadaran murni kita sendiri. Kapan itu? Ya bisa sekarang. Makanya saya bisa membedakan orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh niat sejati dengan orang yang digerakkan oleh ambisi ego. Sangat gampang, sangat mudah untuk dibaca kalau kita tahu indikasinya, tahu indikatornya. Kan banyak ya di dunia ini orang yang sibuk tapi tidak hadir. Ngerti maksud saya? Sibuk tetapi tidak hadir. Dia sibuk ya, dia sibuk ya mencari nafkah dari pagi kadang-kadang sampai tengah malam. Anak istrinya masih tidur, dia sudah pergi. Anak istrinya sudah tidur, dia baru datang. Terus begitu setiap hari, sibuk tapi tidak hadir. Sebetulnya dia pun tidak mengerti apa yang dia kejar sebetulnya.
Banyak kayak gitu. Itulah ya. Ketika dikendalikan oleh ambisi ego, ya, hanya menimbulkan rasa kekurangan, hanya menimbulkan rasa kekosongan, rasa kehampaan. Hidup hanya bergantung pada keterikatan pada ekspektasi hidup, tetapi tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Makanya perhatikan ya, kalau orang yang hidupnya hanya menunggu, selamanya dia menunggu. Tapi orang yang sadar, dia tidak pernah menunggu. Dia bisa melakukan berbagai hal sekalipun dia sedang menunggu. Jadi tidak pernah killing time, tidak pernah membunuh waktu. Saya menyaksikan ya, kondisi yang semacam ini terjadi di negara-negara yang sudah beradab. Sederhana saja. Ya. Waktu saya pergi ke Jepang, kalau kita mau ke restoran yang sangat digemari oleh masyarakat sana, baik di Tokyo, di Osaka, di Kyoto, itu pasti harus antri. Dan saya perhatikan mereka ketika antri, ya, wajahnya itu tidak memunculkan wajah yang kesal, ketidaksabaran, apalagi mau menyela antrian, hampir tidak ada. Mereka sibuk baca buku, ada yang sibuk baca artikel, macam-macam yang mereka lakukan. Jadi orang yang sadar itu tidak pernah killing time, tidak pernah membunuh waktu. Dia menikmati setiap episode kehidupan itu dengan penuh kesadaran. Itu maksud saya, sibuk tetapi hadir. Karena banyak yang sibuk tapi tidak hadir. Bahkan banyak yang sibuk ibadah, melakukan banyak ritual, tapi tidak hadir. Tidak hadir. Saya pernah memberikan satu pertanyaan, ya, sama orang yang sangat sibuk dengan ritual ibadahnya. Bukan saya menyepelekan. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa ketika kita sholat, setiap pergantian gerakan selalu mengucapkan Allahu Akbar? Pernah nggak Bapak Ibu nanya? Dari berdiri mau menyimpan tangan di sini kan diawali dengan Allahu Akbar. Habis ini kemudian ruku, pergantian gerakan kan baca Allahu Akbar juga. Sadar nggak? Kenapa setiap pergantian gerakan selalu mengucapkan Allahu Akbar? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya? Enggak ya? Hebat ya. Saya ini mungkin orang aneh ya, karena semua saya pertanyakan. Jadi saya masih ingat ya, ketika pertama kali saya belajar teori relativistik, ya, teori relativitasnya Einstein. Saya membaca, sebelum saya baca buku itu, ya, kuliah tentang fisika relativitas, itu saya ingin membaca dulu tentang siapa Einstein, supaya saya ada hubungan, ada trust gitu. Dan ketika saya membaca kata-kata bijaknya Einstein itu, saya jadi tahu, oh, Einstein kesadarannya sudah setingkat itu ya. Sehingga tidak mungkin ya semesta itu memberikan rahasia kepada seseorang ya yang belum mencapai kebijaksanaan. Karena ternyata rahasia semesta itu hanya dititipkan pada orang-orang yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan tertentu. Makanya Einstein mengatakan begini, kalau kamu ingin menemukan kebenaran tentang sesuatu, maka tugasmu sederhana, ragukan saja sesuatu itu. Bingung kan? Bingung apa tidak?
Kalau kamu ingin menemukan kebenaran tentang sesuatu, kata Einstein, ragukan sesuatu itu. Coba saya mau nanya di ruangan ini, yang pernah kuliah S1, ayo acungkan tangan tinggi-tinggi biar saya bisa ngitung. S2, S3, S1 ada ya. Saya mau bicara sama yang S1. Kan setidak-tidaknya untuk mendapatkan gelar sarjana itu ada satu tahapan yang harus dilalui. Kalian bikin skripsi, betul nggak? Dan saat bikin skripsi kan pasti harus ada masalah, betul? Dan masalah itu dirumuskan dalam rumusan masalah. Dan rumusan masalah itu kan isinya adalah keraguan terhadap sesuatu, betul nggak? Kan keraguan terhadap sesuatu. Jadi sebetulnya para peneliti itu menemukan kebenaran karena dia mengawali meragukan sesuatu. Karena dia meragukan sesuatu, maka dia membuat pertanyaan penelitian. Isi pertanyaan penelitian itu sebenarnya keraguan. Karena ada keraguan mendorong dia melakukan aktivitas meneliti, mengumpulkan data dan sebagainya. Puncaknya adalah menyimpulkan. Nah, ketika menyimpulkan, kan dia menjawab keraguan. Jadi apa yang dikatakan Einstein ini jelas, bahwa apapun yang ingin ditemukan kebenarannya, tugasmu cuma satu, ragukan. Saya ingin belajar sholat khusyuk saja, saya meragukan sholat yang diajarkan orang tua saya. Saya ragukan semua itu. Karena saya ragu, saya mencari kebenaran. Justru karena saya meragukan, saya menemukan kebenaran. Bapak ibu yang tidak meragukan, disuruh sholat, sholat aja langsung, kan tidak menemukan kebenaran. Dari dulu sholatnya gitu-gitu aja, ingatnya kemana-mana, betul nggak? Ditanya aja sekarang, kenapa setiap pergantian gerakan pakai Allahu Akbar, kan nggak sadar. Itu namanya sibuk tapi nggak hadir. Jangan-jangan yang menggerakkan kita bukan niat suci, tapi hanya ambisi ego. Pengen surga, takut neraka, itu ego. Jadi kalau ibadah kita karena pengen surga, takut neraka, karena pengen pahala, supaya dengan ibadah Tuhan bisa diatur dan dikendalikan oleh kita, agar Tuhan mengikuti segala maunya kita, itu semua landasan yang menyebabkan itu adalah ambisi ego, bukan niat suci. Silakan periksa Bapak Ibu. Begitu enggak? Tahajud tengah malam karena didorong oleh kekurangan. Hidup banyak kekurangan, banyak konflik, lalu tengah malam tahajud. Biasanya gak tahajud, kemudian tahajud. Tahajudnya itu bukan didorong oleh Allah, oleh Rasulnya, bukan karena kecintaan kepada Allah, semata-mata karena sekarang sedang banyak masalah. Harapannya dengan tahajud kali aja masalahnya tambah mereda. Ternyata masalahnya tambah kenceng. Kenapa? Karena hukum tarik menarik berlaku, like attracts like, yang serupa menarik yang serupa. Karena kita melakukan itu didorong oleh rasa kekurangan, yang terjadi malah kekurangan dan kekurangan. Kita terjebak dalam siklus kekurangan yang terus menerus. Ketika saya bertanya, kenapa ya setiap gerakan sholat dimulai dengan Allahu Akbar, dan setiap pergantian gerakan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya juga Allahu Akbar? Karena saya mempertanyakan, semesta mengalirkan jawaban, dan jawaban ini membuat saya terkesima. Kenapa? Kan hidup itu sebetulnya perubahan dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya, keadaan berikutnya, keadaan berikutnya, keadaan berikutnya. Kan hidup begitu terus, tidak ada yang tetap, betul? Tidak ada yang muda terus, tidak ada yang sukses terus, tidak ada yang menjabat terus, tidak ada yang kaya terus, tidak ada yang sehat terus. Kan hidup itu adalah kita bertransisi dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, ke keadaan berikutnya lagi, ke keadaan berikutnya lagi. Karena apa? Karena hidup bukan soal bertahan, tapi hidup
bagaimana kita berkembang. Dan berkembang pasti berubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Kalau kita sadar dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setiap perubahan keadaan, apa yang terjadi? Kan Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Ketika kita berubah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, maka kita bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dia Maha Besar kebijaksanaannya, Maha Besar cintanya, Maha Besar rencananya, Maha Besar kasih sayangnya. Coba Bapak Ibu, sederhana saja. Bapak Ibu sedang berada di situasi yang sangat nyaman, bisnis jalan, keluarga baik, yang diinginkan semua ada. Tiba-tiba hidup menyimpang, tiba-tiba hidup berubah. Itu perubahan bukan? Perubahan. Berani nggak mengucapkan Allahu Akbar? Berani nggak mengucapkan Allahu Akbar? Kalau yang sadar Allahu Akbar, saya percaya Allah sedang menumbuhkan saya. Karena di zona nyaman, di zona aman, saya tidak tumbuh. Karena hidup adalah pertumbuhan, maka Allah menumbuhkan saya. Allah dengan cinta kasihnya, Allah yang Maha Besar cintanya, yang Maha Besar rencananya, Maha Besar kebijaksanaannya. Ketika ada yang menyimpang, di mana hidup tidak sesuai dengan kita inginkan, kita bilang Allahu Akbar. Saya percaya dengan kebesaran Allah. Saya terima apapun yang terjadi, apa adanya. Gitu nggak? Makanya saya bilang, saya memaknai kenapa setiap perubahan gerakan di dalam sholat pakai Allahu Akbar. Ternyata memberikan kesadaran yang dalam. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup saya selalu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak menolak, saya ikut saja bersama dia. Karena apa? Karena ritmenya Allah, musiknya Allah, tariannya Allah. Walaupun tidak disukai saya saat ini, saya percaya karena dia Allahu Akbar. Dia Maha Besar rencananya, Maha Besar kebijaksanaannya. Lebih hebat dari sekedar ambisi ego saya. Karena saya percaya, maka saya diantarkan pada satu kondisi. Di kondisi itu kemudian saya memahami, oh ini maksudnya Allah. Sederhana aja. Saya punya mobil, dipinjam tetangga, hilang. Allahu Akbar. Bisa? Memahami? Ya. Apa rencana Allah? Karena saya paham hukum kekekalan energi. Di semesta ini tidak ada yang benar-benar hilang. Tetapi Allah akan mengganti satu kehilangan dengan kehadiran yang baru. Ternyata hanya untuk melepaskan kemelekatan saya kepada mobil, saya harus kehilangan mobil. Mobil diganti dengan apa? Kebebasan saya dari keterikatan pada memiliki yang namanya mobil. Jadi ternyata untuk membebaskan rasa memiliki saja harus kehilangan yang kita miliki. Allahu Akbar. Keluarga berantakan, Allahu Akbar. Bisnis menurun, Allahu Akbar. Rumah hancur kena badai, Allahu Akbar. Coba